Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih meridhoi kita, memberikan kita taufik untuk sama-sama berangkat ke Masjid Salahuddin tercinta ini guna melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan pembahasan terhadap suatu cabang ilmu dari sekian banyaknya ilmu Allah yang tak terhingga, yakni ar-ruqyatus syar'iyyah, ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah ini juga bagian dari salah satu cabang pengobatan warisannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insyaallah pembahasan kali ini lebih spesifik, yakni tentang solusi pelepasan jin nasab. Semoga yang hadir di sini bukan orang yang kejinan semua ya, atau hanya untuk diobati, tidak. Tapi untuk belajar, menyimak, serta mencatat apa saja solusi-solusi pelepasan jin nasab. Mengingat, kembali murajaah sedikit permasalahan yang telah kita bahas minggu lalu, bahwasanya kebanyakan orang-orang di Nusantara ini, para leluhur kita dulu, khususnya kita yang tinggal di tanah Jawa tercinta ini, banyak sekali yang menganut adat-adat, kebiasaan serta kepercayaan-kepercayaan yang berseberangan dengan akidah Islamiyah. Betul? Animisme, dinamisme, menyembah pohon, menyembah hewan, menyembah gunung, menyembah laut. Bahkan sampai sekarang pun tradisi-tradisi tersebut masih sebagian dari kita banyak yang masih melestarikannya. Ada sedekah laut, ada sedekah bumi, betul lah. Dan itu semua ulama sepakat bahwasanya hal tersebut tidak dielokkan. Karena apa? Hal yang sekiranya pada pandangan kita itu adalah hal yang sepele, namun ternyata amat sangat besar nilainya, amat sangat besar dampaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, amat sangat besar dampaknya untuk anak cucu kita kelak. Paham ya? Seperti apa yang kemarin sudah kita contohkan? Yang paling sering, orang mau bangun rumah. Orang mau bangun rumah, di atapnya dikasih pisang. Walaupun niatnya baik, untuk apa? Sedekah ke tukangnya yang sedang mendandani payon. Tetapi kalau itu dijadikan adat, kebiasaan, ritual khusus, yang kalau rumah itu tidak dikasih pisang di atasnya, maka rumah itu akan penuh dengan energi-energi negatif, penuh musibah, seret rizki, rumah tangga cekcok, maka hal inilah yang akan mengundang setan di dalamnya. Akhirnya masuklah jin Sun Gokong. Ya, jin apa? Yang menyerupai dirinya itu sebagai seekor kera. Mungkin Anda lihat sudah di tayangan Ruqyah Trans 7 minggu lalu. Itu nyata, asli. Orang, nggak usah saya sebut lah ya. Yang jelas orang Banyumasan sini aja, paling cakep. Jadi hati-hati. Lalu yang kedua misalnya tentang among-among. Ada nini among, kaki among, makhluk mitologi yang menurut kepercayaan orang lama mereka disebut sebagai makhluk yang akan ngemong. Ngemong tahu? Ngemong itu mendampingi, mengasuh. Ya, sampai anak itu besar, sehingga ada tradisi di Banyumas ini yang namanya tradisi among-among kalau anak itu baru lahiran. Tahu among-among? Ini semua orang Banyumas kan? Yang dari luar Banyumas berapa orang? Saya mau lihat coba. Luar Banyumas, angkat tangan dulu.
Dari mana Pak? Hah? Belitung. Bangka Belitung. Masya Allah. Pak Sikit Banjar. Ada lagi mungkin dari mana Pak? Tegal. Oh, dari Balikpapan. Masya Allah. Ini luar pulau banyak yang hadir di Sokaraja tercinta. Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi perjalanan umur dan rezekinya bapak-bapak ini. Amin. Nah, among-among itu tradisi ngasih sedekah ya. Nasi biasanya bentuknya itu ya ada yang menggunakan bubur merah atau bubur putih. Ini maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi ya. Yang itu dikasih ke tetangga-tetangga sekitar. Gunanya untuk selamatan si bayi. Kalau niatnya hanya untuk sedekah, mafi muskilah, tidak masalah itu. Sangat dianjurkan malah sedekah. Tahadud bin nikmah. Kita memberikan, menyalurkan kebahagiaan kita ini kepada orang-orang sekitar kita. Itu tidak masalah. Tapi kalau sudah menjadi, satu kali lagi, kalau budaya ini sudah menjadi suatu ritual tertentu, suatu kepercayaan tertentu, ini yang akan berbahaya ya dengan akidah kita, bahkan bisa sampai mengundang jin yang akan menghinggapi diri dan keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi orang yang keguguran atau orang bayi baru lahir, apanya itu? Hari-harinya dikubur di pekarangan rumah, terus dikasih lampu. Pernah nemuin? Dikasih lampu, dikasih kurungan ayam. Pernah nemuin? Yang desanya masih kayak gitu, pasti tahu. Hal seperti inilah yang saya kemarin sudah jelaskan akan memunculkan ya jin yang mengaku-ngaku sebagai candrabirawa atau sebagai bocah bajang. Candrabirawa atau bocah bajang inilah yang ketika raja-raja kuno dulu digunakan untuk berperang. Mereka anggapnya roh, tapi bagi kita tetap itu jin cebol yang digunakan untuk berperang, memata-matai musuh. Itu candrabirawa, bukan cakra. Candrabirawa atau bocah bajang, bayi bajang. Nah, si bayi bajang inilah kalau tinggal di tubuh wanita, karena kebanyakan yang dituruninya wanita, maka dia akan mencengkram di area rahim sehingga sirkulasi haid tak lancar, ya, tumbuh tumor, tumbuh kista, miom, keputihan tak berhenti-berhenti. Itu semua hampir 80% kita temukan karena gangguan jin selain gangguan medis biasa. Ya, hati-hati. Itu si bayi bajang. Makanya janganlah kita melakukan ikut-ikutan suatu tradisi ritual yang kita tidak paham apa maksud dari itu semua. Kalaupun harus sedekah, niatkan saja sedekah mengikuti apa yang dituntun oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang disunahkan sama Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya. Sedekah hajat, tanpa ada niatan-niatan yang lainnya atau kepercayaan yang lain. Oke? Nah, dalam solusi pelepasan jin nasab ini, ya, hadirin wal hadirat, ini bukanlah bahasan yang ringan dan pendek. Maka insya Allah bahasan tentang pelepasan jin nasab akan saya bagi menjadi 3 sesi pertemuan ke depan, 3-4, karena panjang bahasannya. Kita mesti bagi karena ada banyak. Jangan Anda kira, jangan Anda anggap melepas jin nasab itu sama seperti melepas baju, melepas pakaian. Tidak sesimpel itu. Karena melepas jin khodam yang diwariskan secara turun-temurun di lingkup keluarga besarnya, itu butuh yang namanya perjuangan, butuh yang namanya kesungguhan yang betul-betul keras. Bukan hanya
Dengan ruqyah syariah saja Anda datang ke ruqyah, di ruqyah ada kesurupan, muntah-muntah, selesai semua urusan? Enggak. Saya katakan, saya tekankan sekali lagi, pengobatan ruqyah tidak sesimpel itu. Butuh yang namanya kerjasama antara roqi dan marqi. Roqi itu orang yang meruqyah, marqi orang yang diruqyah. Dan satu kunci yang paling utama untuk seluruh pelepasan penyakit-penyakit metafisik, baik itu gangguan jin, baik itu sihir, baik itu ain, kunci utamanya adalah ikhlas. Dan kemudian ikhlas yang dibarengi dengan azam yang kuat. Apa azam? Ya, azam artinya adalah keinginan, niat yang kuat, niat untuk bangkit, niat untuk lepas dari hal tersebut. Tapi bukan hanya niat, harus dibarengi dengan yang namanya apa? Aksi yang nyata. Kalau antum buka surat Thaha, di situ Allah sebutkan kenapa bapak dan ibu kita, manusia pertama yang Allah ciptakan, manusia yang Allah khususkan dengan diajarkan seluruh nama-nama benda yang ada di alam raya ini beserta kegunaannya. Nabi Adam itu sudah tahu loh. Jadi yang namanya manusia prasejarah yang nggak pakai baju itu bohong. Kita, bapak-bapak kita dulu, Nabi Adam alaihissalam, ketika diciptakan Allah bukan seperti hewan. Allah ajarkan seluruh nama-nama benda-benda yang ada di alam raya. Ingat, alam raya. Dan Allah kasih juga manfaat-manfaat serta khasiat dari benda-benda tersebut. Nabi Adam sudah tahu. Tapi kenapa kok Nabi Adam bentengnya itu bisa ditembusi sama si setan ini, si iblis? Allah sudah kasih tahu jawabannya dalam surat Thaha. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Dan kami telah berikan perjanjian pada Adam alaihissalam sebelum ini. Lalu kemudian fanasiya, lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam lupa terhadap perjanjian tersebut. Nabi Adam lupa dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menemukan azam yang kuat dalam hatinya. Dan inilah yang kadang-kadang terjadi ketika pasien itu dalam keadaan ruqyah. Yang terpenting justru bukan ketika ruqyahnya, tapi pasca ruqyah. Nopo? Pasca ruqyah ini yang lebih menentukan antum sembuh atau tidak. Camkan baik-baik. Pasca ruqyah ini adalah sesuatu yang lebih menentukan panjenengan itu sembuh atau tidak. Azamnya masih sekuat sebelumnya atau tidak. Allah uji di situ. Kita sudah katakan kita akan jihad fisabilillah, jihad memerangi jin dan setan ini. Allah kasih ujian. Betulkah mentalmu adalah mental mujahid? Betulkah sikapmu ini adalah sikap-sikap pejuang fisabilillah, atau hanya sebatas lisanmu saja? Itu akan Allah uji. Aku ikhlas, aku bertawakal, aku sabar. Allah kasih ujian itu. Allah bukan Allah tidak mendengarkan doa-doa kita, Allah tunda. Coba, sebesar apa azam kamu ketika kamu sudah mengatakan aku akan bersabar, aku akan ikhlas. Kita diuji. Ternyata orang yang menyihir terbongkar. Ikhlas tidak memaafkan. Ikhlas tidak kita merangkulnya lagi. Berat ini, Masya Allah. Kita katakan sabar, gangguannya semakin parah. Kita tidak bisa kerja, kita tidak bisa kemana-mana, kita terkungkung di situ. Allah pengen tahu sesabar apa sih kamu. Padahal kamu sudah mengatakan aku sabar. Betul tidak sabar beneran? Maka inilah azam ini harus dijaga. Sebelum ruqyah, ketika ruqyah, pasca ruqyah, setelah sembuh. Jangan habis itu sembuh leha-leha lagi,
kembali tidak mengingat Allah lagi. Setan yang sudah bertahun-tahun hinggap di tubuh akan kembali lagi kapanpun dia mau, karena sudah paham betul seluk-beluk tubuh Anda. Paham nih? Ya. Maka ini yang menjadi kunci utama adalah diri sendiri untuk pelepasan jin nasab. Catat baik-baik. Diri sendiri dengan menanamkan azam yang kuat, niat yang kuat, yang tulus, yang ikhlas, dan siap menerima apapun hasil keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah apakah Allah hendak menyembuhkannya secara cepat atau nanti, kita harus siap. Ya ikhwan, kalau kita mau buka surat Az-Zahrawain, yakni surat Al-Baqarah, di juz 2 ayat 214. Di situ Allah berikan kabar gembira dan Allah berikan isyarat kepada kita selaku manusia, selaku hambanya. Wahai hambaku, ya, seakan-akan Allah berfirman, kalau kamu memang betul niat tulusmu merindukan surgaku, maka jangan ngeluh ketika sedang diuji. Karena dalam ayat tersebut Allah berfirman, am hasibtum, apakah kamu mengira an tadkhulul jannata, kamu akan masuk ke dalam surga, tetapi kamu belum mendapatkan ujian, kegoncangan seperti orang-orang sebelum kamu. Yang dalam ayat tersebut juga dikatakan hatta, sampai orang-orang, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman yang menyertai mereka berkata, mata nasrullah, kapan ini pertolongan Allah datang? Saking pedihnya siksaan dan ujian yang mereka timpa dari orang-orang kafir, mereka selalu berkata, sampai berkata, kapan pertolongan Allah ini datang? Allah beri penenang sama kita, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah hai hambaku, sungguh yang namanya pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Dekat, cuma kadang kita sudah putus asa duluan. Dekat, tapi kita kadang sudah bersuudzon dulu sama Allah. Kita buruk sangka dulu sama Allah, kayaknya penyakitku ini penyakit yang tidak ada obatnya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada penyakit yang tidak ada obat. Demi Allah, pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Ya. Dan demi Allah, kalau antum sabar melewati ujian-ujian ini, ujian nasab, jin khodam, warisan leluhur, sabar dalam memerangi sihir, maka insya Allah saat antum lulus dari universitas kehidupan ini, Allah tinggikan derajat antum dunia akhirat. Antum mukmin, antum mengaku muslim, berarti antum sudah siap terjun di medan pertempuran di dunia ini melawan setan, bukan menjadi teman mereka yang pastinya akan diberikan terus-menerus kucuran duniawi, tapi itu semua hanya kesenangan yang fana. Itu ya. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 99 dan ayat 100, di situ Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan betul, mengisyaratkan kepada kita kalau pengen betul-betul lepas dari cengkramannya para setan, dua kuncinya di sini. Ada dua solusinya. Innahu laisa lahu sultanun 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya iblis itu tidak mempunyai penguasaan sedikit pun. Dia tidak mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang bertawakal kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman serta tawakal. Antum pengen lepas dari gangguan jin nasab, perhatikan tauhid antum, perhatikan akidah antum, akidah kita semuanya, tauhid kita, apakah sudah betul kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah betul kita dalam menapaki akidah Islamiyah ini? Akidah ya, yang artinya adalah uqdun, tali temali yang kuat yang mengikatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
la ikraha fid din. Apa? Qad tabayyana ar-rusdu minal faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Siapa yang kufur terhadap taghut dan mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang teguh pada tali Allah yang tidak akan pernah putus selama-lamanya. Apa yang dimaksud ini? Akidah itu, keimanan, tauhidan. Apa yang dimaksud kufur dengan taghut? Enggak usah jauh-jauh pembahasannya, yakni kita mengkufuri seluruh taghut-taghut dari kalangan setan, dari kalangan jin yang selama ini membisik-bisikkan supaya supaya orang tersebut bisa menjadi peramal, bisa menjadi orang yang istimewa, bisa menjadi orang-orang yang memiliki kelebihan di antara orang-orang pada umumnya. Kalau kita mengkufuri mereka, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ketawakalan kita sama Allah, mereka tidak akan pernah punya sultan lagi dalam hati kita. Mereka tidak akan pernah punya lagi kekuasaan dalam hati manusia. Khususnya orang-orang yang sudah dirasuki jin khodam sejak lahirnya. Sejak awal baliknya. Maaf ini, orang yang punya jin khodam, dia diwarisi jin khodam dari leluhur-leluhurnya. Ketawakalannya itu kadang sangat dikurangi karena sikap dan perlakuan setan-setan dari kalangan jin tersebut. Bagaimana tidak? Dia pergi, ada begal di arah jalan sebelah kanan, dibisiki sama khodamnya, cucuku, jangan kamu lewat jalan sebelah situ, karena di jalan itu ada tilangan misalnya, atau ada begal di situ. Jangan masuk situ, lewat jalan yang ini. Sehingga dia terus-menerus mengandalkan bisikan-bisikan itu tanpa dia sadari. Dan tanpa disadari pula, akidahnya sudah terkikis habis, ketawakalannya berkurang habis, bahkan tidak ada sama sekali. Karena menganggap jin khodam itulah yang menjadi juru selamatnya dia ketika di dunia. Dan dia anggap itu adalah roh leluhurnya, itu adalah jin muslim, itu adalah karomah. Naudzubillah min dzalik. Apalagi sampai menganggap itu adalah karomah. Naudzubillah. Karomah macam apa itu? Dengan menghadirkan jin, bukan karomah, tapi apa? Sihir. Ya, sihir-sihir turunan. Saya kan nggak pernah melakukan ritual sihir. Ini turunan. Nah, itu dia, justru itu lebih berbahaya. Jin turunan kadang lebih berbahaya daripada orang yang melakukan ritual sihir secara langsung. Orang melakukan ritual sihir secara langsung, dia paham dirinya berdosa. Oh iya, nyong salah, aku sudah melakukan ritual sihir begini dan begitu. Ada kemungkinan dia bertobat. Orang yang dapat keturunan jin warisan, dia akan merasa ini adalah karunia dari Allah, padahal bukan. Ya, padahal itu adalah penyakit yang dibawa secara turun temurun. Dan pada ayat selanjutnya, ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Namun sesungguhnya kekuatan setan itu terletak pada orang yang menjadikannya sebagai wali, sebagai pemimpin, wal ladzina hum bihi musyrikun, dan mereka dan orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai relasinya atau syarikatnya. Karena yang dimaksud di sini ya adalah annahu sarakahum fil amwali wal aulad, yakni orang tersebut menjadikan setan itu sebagai syarikatnya pada harta-harta serta anak-anak mereka. Orang zaman dulu, kita sudah tahu di bahasan yang sudah lalu, ada perjanjian mereka sama jin yang katanya adalah gendruwo. Oh, gendruwo, ayo kita ngadakan perjanjian.
kamu jaga hartaku ya, kamu tinggal di tanahku ini. Sama si Gendruwo. Nah, Gendruwo ini sudah secara akad sudah dilibatkan, dijadikan serikat terhadap harta-harta orang tersebut. Sehingga terkadang ada ilmu sihir turunan yang mana ilmu sihir tersebut termasuk bagian dari ilmu pesugihan, yakni dengan menyedot harta 7 turunan anak cucunya. Itu klaim mereka saja sebenarnya. Yang namanya rezeki sudah Allah tentukan, tapi sihir itu seolah-olah mengambil dan menyedot seluruh harta kekayaan anak-anak cucunya 7 turunan ke bawah. Dan itu sumbernya ada di rumah simbahnya, sehingga simbahnya itu bisa kaya raya, jadi konglomerat, ya, yang ada di desanya. Ini nyata beberapa kali kita temukan. Dan ketika kita keduk rumahnya sampai seukuran beberapa senti ke dalam, kita kasih air ruqyah, masya Allah air itu cepat sekali tembus ke bawahnya, nggak umum. Meresapnya itu sangat cepat. Dan waktu kita keduk, yang namanya hewan-hewan melata itu pada keluar. Khususnya hewan-hewan yang bisa menimbulkan gatal, semut, ya. Kadang juga maaf butuh apa yang di kasur, ketinggi, kutu busuk, ya. Kalau kata anak gontor, mandan saru, ya, kutu bangsat namanya. Kutu tinggi, kutu bangsat itu pada keluar dari lubang itu. Dan ini nyata betul-betul terjadi. Kita kedok, siram situnya, terus menerus disiram selama kurang lebih 2 pekan disirami. Nah, ini nanti insya Allah di bahasan masalah terapi kita bahas lebih lanjut permasalahan ini, ya. Karena ini kita harus berurutan dalam bahasan pelepasan jin nasab supaya tidak bingung. Dan mohon maaf, untuk pertemuan kali ini saya belum bisa kasih modul karena saya sedang dalam rangka liputan, saya tidak sempat ngetik modul. Tapi saya harap bisa direkam dan dicatat, ya. Wal aulad, dan juga menjadikan jin itu sebagai serikat pada anak-anak mereka, yaitu diantaranya Nini Among, Kaki Among. Sehingga banyak orang yang kena jin khodam, dia masih muda, dia gadis belia, maaf cantik rupanya, tetapi di pandangan mata itu bikin sepet kayak nenek-nenek. Pernah nemukan hal tersebut, khususnya peruqyah? Pernah? Pernah, banyak hal yang sedemikian. Ya. Ada yang nenek-nenek keriput juga kebalikannya, malah seakan-akan seperti gadis yang masih muda. Itu ilmu-ilmu pengasihan. Nah, yang seperti ini kita mesti runut. Kalau meruqyah orang punya jin khodam yang warisan dari leluhurnya, tidak bisa kita ruqyah orang itu saja. Kita harus libatkan orang tuanya dan keluarganya. Maka dalam bahasan ini, bahasan poin pertama adalah diri sendiri, poin kedua adalah solusi dari orang-orang terdekat, pelepasan dari orang-orang terdekat. Paling tidak kita butuh 3 orang untuk dilipatkan. Paling tidak kita butuh 3 orang atau 3 golongan yang kita libatkan dalam proses panjang pelepasan jin khodam ini. Pertama, orang tua atau keluarganya. Orang tua atau keluarganya. Ya, karena kalau orang tuanya sudah wafat, ya keluarganya. Ya, kalau keluarganya mencar-mencar, ya orang tuanya. Ya. Nah, kalau semuanya tidak ada bagaimana? Nah, nanti di bahasan minggu depan baru kita bahas. Orang tua dan keluarga.
Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan kepada kita bahwasanya keluarga itu adalah suatu cahaya. Suatu apa? Yang dengan itulah Allah memberikan banyak informasi tentang tata cara serta adab-adab berkeluarga. Khususnya lebih dalam surat An-Nur. An-Nur. Atau melihat saja itu surat An-Nur. Hampir dari ayat pertama sampai akhir semuanya masalah keluarga. Itu isyarat, info besar dari Allah Subhanahu wa taala, wahai kaumku, wahai hambaku, hendaklah kamu jadikan keluargamu itu sebagai cahaya di kehidupanmu, seakan-akan seperti itu. Lalu di ayat mana kita bisa menemukan bahwasanya cahaya itu bisa ditemukan? Kita bisa lihat, coba buka Qur'annya juz 18 surat An-Nur ayat 35. Juz 18 surat An-Nur ayat 35. Sudah buka semuanya? Apa bacanya ayat 35? Allahu nurus samawati wal ardi. Terus mathalu nurihi kamiskati fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyyah. Allah sebagai cahaya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Yang permisalan cahayanya adalah seperti miskat yang ada di dalam lampu. Lampu ini ada pada suatu kaca, dan kaca ini seakan-akan seperti apa? Kau gabung duri, bintang-bintang. Jadi yang dimaksud kamiskatin fiha apa? Kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab beliau Ajaibul Quran, maksudnya adalah cahaya ketauhidan yang mesti dipancarkan di dalam keluarga tersebut. Nah, apa hikmah dan maksud dari lampu yang dilapisi sama kaca? Ini bagaikan permisalan ketauhidan dan keimanan seorang manusia. Ya. Permisalannya ini seperti permisalan tauhidnya seorang hamba, imannya seorang hamba, yang kacanya itu adalah lapisan wujud bentuk daripada amal-amalan soleh yang dilakukannya di alam nyata. Seperti contoh rumah, yang kalau rumah tersebut diterangi oleh cahaya lampu, maka lampu itu akan menerangi seluruh ruangan yang ada di dalamnya, sehingga orang yang ada dalam rumah tersebut akan memanfaatkan cahaya lampu ini untuk berbagai macam kemanfaatan dalam hidupnya. Coba kalau lampu ini digelapkan, kira-kira kita mau ngapain? Mager ya. Dan kita nggak bisa benerin lampu ini. Kita nggak bisa benerin lampu, dimatikan lampu ini. Apa yang mau kita lakukan dalam kegelapan? Halo? Paling turu, ya, selimutan tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Sama halnya seperti hati seorang mukmin, hati seorang hamba, yang kalau hatinya disinari dan diterangi dengan cahaya ketauhidan, cahaya keimanan yang nyata pada Allah dan Rasulnya, dia akan gunakan cahaya ketauhidan itu untuk melaksanakan berbagai macam kemanfaatan untuk dunia serta akhiratnya. Dia akan menggunakan cahaya itu untuk melaksanakan dan menapaki jalan-jalan ketaatan pada Allah.
Tapi kalau hatinya gelap gulita, tidak ada sama sekali secercah cahaya yang ada pada hatinya, dia akan kehilangan arah, nggak tentu arah. Akhirnya tawakalnya bergeser, dia seret rizki, bingung, basirahnya padam. Akhirnya datanglah ke dukun, datanglah ke para jin tomang, supaya diberikan apa? Penglarisan. Dan pelarisan itu naudzubillah amat sangat hina dina, amat sangat merugikan. Antum tahu ritualnya Nyi Blorong? Hah? Tahu Nyi Blorong kan? Kenal Nyi Blorong? Kenal nggak sama Nyi Blorong? Tahu doang ya. Kalau antum tahu ritual Nyi Blorong, aduh naudzubillah min dzalik. Biasanya dia akan mensyaratkan yang datang kepada dia adalah laki-laki yang sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak. Ini paling disenangi sama Blorong. Dia, si laki-laki ini akan mengadakan suatu perjanjian kuat sama si Blorong. Dia sediakan kamar khusus yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Maka Blorong ini akan tampil amat sangat mempesona, amat sangat menawan, berupa gadis cantik dengan baju yang kekurangan bahan. Dan mohon maaf, si Blorong itu nanti akan mengajak orang yang hendak penglarisan itu, ya, mengadakan pesugihan untuk berhubungan intim suami istri. Kalau sudah selesai, si Blorong ini akan kembali berubah jadi ular besar, separuh badan perempuan, separuh badannya lagi adalah ular, yang mana sisik-sisiknya itu akan dirubah menjadi emas. Ya. Dan ini bukanlah emas yang gratis. Bukan emas yang gratis. Mata si laki-laki itu sudah disihir. Tidak mungkin emas itu ada. Tidak, hanya disihir saja. Memang hartanya berlimpah ruah karena dikerahkan pasukan-pasukan iblis untuk melariskan dagangannya, menghipnotis orang-orang supaya mendatangi warung, toko atau restorannya. Tapi ingat, dia akan minta tumbal. Entah anaknya, anak kesayangannya, entah istrinya sendiri, entah ayah atau ibunya, atau bahkan dirinya sendiri yang akan dibunuh atau dibuat gila. Ini yang sudah kita bahas tentang permasalahan kurban yang dilakukan oleh para penyihir dalam kitab Ushulus Sihat. Kurban maknanya apa? Kurban nyembelih kambing, ngewek. Enggak. Kurban artinya apa? Qoribun artinya, ya betul. Sarana pendekatan. Kurban adalah artinya sarana pendekatan atau bisa dikatakan sebagai tumbal. Harta oke dapat, keluarga dibuat hancur lebur. Mau? Kalau orang yang mati mata hatinya, pasti dia akan menuruti hawa nafsunya saja. Tidak peduli apa yang dirasakan orang. Ya. Ini yang Masya Allah. Makanya peran orang tua, kalau sudah tahu anaknya kok sudah punya bakat dituruni jin khodam dari leluhur-leluhurnya, ambil pengawasan ketat pada anak itu. Camkan baik-baik. Ambil pengawasan yang super ketat pada anak tersebut. Pengawasan tentunya bukan yang overprotective, bukan. Ini juga malah menjadikan jin khodam makin kuat. Kita terlalu mengawasi sehingga apa-apa yang tidak boleh, ini juga menguatkan jin khodam. Ingat, hati-hati. Terlalu membiarkan menguatkan, terlalu ngurung juga menguatkan. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Pertengahan. Kalau sudah ada tanda-tanda serta bakat anak itu mau dituruni jin khodam dari leluhurnya,
Beri penanaman akidah serta tauhid sedini mungkin. Kenalkan siapa Tuhannya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi. Tanya sama anak-anak umur 3 tahunan yang sudah mulai belajar segala hal. Bilang, nah coba lihat itu ikan, bagus ya. Iya bagus misalnya begitu. Coba Bapak mau tanya, siapa yang menciptakan ikan? Slow saja, jangan terlalu serius juga didudukan, kasih kitab. Nggak mudeng lah dia, lari-lari dia. Nggak mau diajarin. Ya sederhana saja. Tanamkan siapa itu yang menciptakan ikan? Allah. Siapa yang menciptakan daun? Allah. Siapa yang menciptakan apa misalnya? Burung? Allah. Kalau anak-anak suka lihat bebek, lihat kambing, lihat sapi, nggak apa-apa sekali-kali kita terapi ke kandang sapi, kandang kambing itu, supaya anak itu tidak terus-menerus dicokol sama si jin ini. Kita ceritakan sedikit saja, nggak usah serius-serius ceritanya. Bagus ya angsanya misalnya. Allah Maha Indah. Allah yang menciptakan angsa itu. Allah yang menciptakan seluruh apa yang di alam raya ini. Intinya sudah dikenalkan terlebih dahulu. Dikenalkan juga siapa nabi serta idolanya. Ingat, hati-hati. Anak umur segitu sudah mulai dia proses mengidolakan sesuatu. Kalau bisa idolanya jangan Superman, Batman, Tarzan, Robin Hood, apalagi itu. Kalau zaman sekarang siapa? Naruto. Waduh, saya kena kalau Naruto ini. One Piece ya. Kalau bisa, sebisa mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu belajarlah mendongeng, belajar bercerita, atau cari buku-buku komik-komik Islami yang di dalamnya mengajarkan banyak sekali mengisahkan tentang pahlawan-pahlawan Islam. Kita punya panglima perang, yang mana panglima perang ini nggak pernah kalah sekalipun dewa perang yang sesungguhnya. Ya kalau orang Yunani kan dikatakan dewa perang ya, dalam kita ya bukan dewa. Tapi panglima paling hebat umat Islam siapa itu yang nggak pernah kalah? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Punya pemanah yang lebih hebat daripada Robin Hood. Sahabat Nabi, siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Panahnya nggak pernah meleset. Kisahkanlah itu, supaya nanti dia bisa mengarahkan hati, dia bisa mengidolakan pada orang-orang yang tepat, dan khodam itu susah untuk ngambil celah di dalamnya. Coba dia mengidolakan Superman, dia mengidolakan Son Goku di Dragon Ball, dia pasti akan berfantasi di sini. Aku mau jadi Super Saiyan 4. Wah, ekornya keluar, rambutnya aut-autan kayak Albert Einstein. Akhirnya dia dandanannya harus kayak Son Goku ketika dalam keadaan kesurupan. Wah, apa? Super Saiyan berapa itu? Super Saiyan lah ya pokoknya. Terus dicat rambutnya jadi kuning. Terus dikasih ekor sini ya. Maaf, pandatnya kasih ekor-ekoran. Sehat enggak itu? Manusia sudah diciptakan Allah dengan wujud yang paling sempurna. Dia kepengen berwujud seperti monyet. Akhirnya jin monyet turunan leluhurnya masuklah ke itu, ke anak itu. Dan betul ketika dia diruqyah, reaksinya kayak monyet. Apalagi sekarang sinetron apa itu namanya? Manusia serigala. Wolverine. Wah, Wolverine itu kan manusia serigala juga itu, cuma cakarnya itu panjang. Dulu saya, karena mbah saya itu pecinta budaya, senang sekali yang namanya wayang. Bahkan cita-cita saya waktu kelas 2 SD pengen jadi dalang. Saya hafal hampir seluruh kisah-kisahnya. Nama-nama wayang itu tahu semuanya. Dan yang paling saya senangi dulu adalah Werkudara. Bima, apa namanya? Bratasena.
Jadi waktu kelas 2 itu kan dulu ada namanya kuku Bima XL. Maaf, itu obat kuat, betul? Obat kuat ya. Saya minta itu sama ibu saya hadir di sini. Di warung, aku pengen minum kuku Bima XL biar kayak berkudara. Kukunya sengaja saya panjangin, saya merah-merahin. Tidak sehat itu. Ini pengalaman diri saya sendiri, nggak usah orang lain ya. Kukunya saya panjangin sampai segini karena waktu SD nggak boleh panjang-panjang ya. Dan saya kalau jalan itu pasti kayak begini. Gini. Berkudara kan begini kan. Mau ke kamar mandi begini juga. Sampai orang-orang itu ngelihat lucu. Ini menghayati sekali ya. Sampai kuku Bima XL pun mau saya minum. Kelas 2 SD, minum obat kuat. Untung nggak dikasihin sama ibu. Sepahit apapun saya mau gitu, Masya Allah. Makanya ini bahaya. Ya untungnya saya nggak ada bakat sinkodam. Kalau ada mungkin jadi berkudara. Gitu loh ya. Ini berbahaya lah. Makanya kalau anak yang ibaratnya tidak ada apa-apanya aja bisa sedemikian merasuknya ya, ketika dia menghayati. Karena anak kecil tuh kalau penghayatan benar-benar luar biasa menghayati. Lihat tuh anak lagi masak-masakan, lagi jual-jualan, nggak ada temennya, dia totalitas itu. Oh iya berapa bu? Anak-anak perempuan itu seakan-akan kayak lagi ngasih kembalian, lagi ngerujak. Karena fantasinya masih betul-betul luas. Di anak-anak umur emas 7 tahun pertama, peran orang tua amat sangat dibutuhkan di sini. Amat sangat dibutuhkan. Afwan, yang minggu lalu udah hadir siapa? Saya mau ulangi mungkin. Ciri-ciri anak yang ada bakat akan dituruni jin qadar. Tahu semua? Sudah tahu semua? Ada yang bawa catatan minggu lalu? Saya printkan modul itu. Ada yang sudah apa? Ada yang bawa? Insya Allah. Oh ya, Bu Wiwit terbaik. Ya, pertama pelan-pelan Bu, gengsi terlalu tinggi. Ini anak kecil gengsinya luar biasa tinggi. Apa-apanya nggak mau yang murahan, semua mahal, tapi susu pun harus mahal. Saya nggak curhat ya. Apa lagi Bu? Perfeksionis. Perfeksionis ini, Masya Allah, semuanya dilapin, nggak boleh ada yang kotor sedikit pun. Kotor sedikit pun ngamuk itu dibanting. Pernah nemuin anak kayak begitu? Saya sering menemukan. Apa lagi Bu? Bersihan bagus ya, tapi kalau terlalu bersihan bahaya. Terlalu pendiam, introvert, diamnya tidak wajar. Dia apa-apain diem aja. Tenang, itu biasanya jin pertapa itu. Yang dulunya diambil sama leluhurnya ketika dia bertapa atau bermeditasi, semedi. Biasanya begitu. Apa lagi Bu? Bentar, apa? Banyak bicara, malas kerjanya. Kalau ini sih kalau sudah dewasa itu. NATO, no action, talking only. Talk only. Ngomong talk ya. Terus apa lagi Bu? Perkataannya halus tapi nusuk, dia nyelekit sebenarnya. Dia diam sekali yang ngomong langsung menembus hati manusia. Dan ingat, suka ngunggul-ngunggulkan diri. Anda sudah bisa cek anak-anak yang seperti ini ya, bukan anak umur 3 tahun Anda. Dia sudah mau beranjak masa dewasanya, masa remajanya, ada tanda-tanda seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Nanti terapinya ada, kita bahas pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Apalagi Bu? Keras kepala dan tidak mau diatur. Anak-anak kecil ini memang sudah suatu keumuman yang seperti ini. Tapi Anda bisa perhatikan betul, ini keras kepalanya wajar atau enggak? Enggak mau diaturnya wajar atau enggak?
anak kelas 1 SD berani marah-marahin gurunya. Apa kamu ngatur-ngatur saya? Hidup saya kok. Ada yang begitu? Pernah menemukan bapak guru atau ibu guru yang hadir di sini? Saya pernah menemukan. Dan ini kasus sudah luar biasa parah. Jin khodam yang masuk biasanya jin tua, jin yang disepuhkan atau danyang-danyang dari pedesaan-pedesaannya di kampungnya. Danyang tahu? Danyang itu khodam jin yang diagung-agungkan. Itu namanya danyang. Makanya ada yang namanya pedanyangan. Umurku sudah 1000 tahun, kamu masih 40 tahun mau nasihati saya, tak selentik. Ibaratnya begitu. Bahaya. Makanya kalau anak itu sudah ditanamkan tauhid sejak dini, ya, dia ditanamkan tauhid sejak dini, dikenalkan tentang asma-asma Allah, dia nggak akan pernah ngerasa seperti itu dan dia punya rasa untuk mengerem sifat-sifat seperti itu. Khususnya ketika dia hendak beranjak masa-masa remaja. Karena dia tahu seberapapun besar dia merasa dirinya tua, ada Allah yang Tuhan, ada Allah Tuhan yang maha terdahulu, yang maha qadim, yang sudah ada sebelum kata ada itu ada. Dia akan paham itu, sehingga nggak berani dia menyatakan dirinya sudah tua, punya jin khodam yang tua, yang ngomong tua. Nggak akan berani, dia punya rem di situ, punya pembatas. Apalagi Bu? Tahu orang yang ramah, lemah lembut, hakikatnya pendendam, mudah sekali berbohong dari apa yang sedang dirasakan pada hakikatnya. Dia marah, tapi bisa mengemas amarahnya ini seakan-akan dia tetap tenang. Dia sudah melakukan suatu kedustaan, tapi bisa mengemas kedustaan itu seakan-akan dia itu tidak berdusta sama sekali. Pernah menemukan orang seperti ini? Ini orang-orang psikopat dan punya bakat psikopat. Pandai berbohong, pandai seakan-akan melupakan kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Hati-hati. Jin yang seperti ini biasanya digunakan orang-orang terdahulu buat mengelabui musuhnya. Dan itu nyata terjadi. Apalagi Bu? Autis itu apa? Bukan autisme, autisnya. Autis itu dimaksud adalah mempunyai dunianya sendiri, suka asik dibuat sendiri. Orang zaman sekarang jangan kasih anak gadget, apalagi dikenalkan sama ML, Mobile Legend, rusak itu sudah. Dikenalkan sama game-game online. Zaman saya SMP dulu namanya Ragnarok ya, tahun 2000 berapa itu? 2004. Ragnarok itu paling ngetren di warnet. Kalau sekarang Mobile Legend. Sudahlah, jangan dikenalkan hal-hal semacam itu. Buat anak itu supaya merasakan masa kanak-kanaknya. Jangan dibuat terkungkung seakan-akan dia itu kehilangan masa kanak-kanak, tidak punya teman bermain, tidak pernah merasakan pengalaman-pengalaman seru seperti kita di tahun 90-an. Nyari belenduk di sawah, nyari capung sama teman-teman, jonjang umpat, jonjang jongkrok apalagi, dan permainan-permainan yang saling menguatkan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Coba anak yang selalu dikurung itu potensi untuk dimasuki jinnya juga akan lebih kuat.